Mereka lagi ngomong seperti itu, tiba-tiba Lutfi mendengar tangisan bayi. Riz, kamu dengar gak, Riz? Alah, apalagi sih? Wes. Mas Dodo, ini udah mulai loh. Udah mulai ya? Oh, iya. Bisa. Enak banget sumpah. Jadi nggak ngantuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Rian Agus Widodo. Bum. Jadi gini teman-teman, ini saya habis makan cemilan enak banget nih. Ini ada yang pedas dan banyak varian yang lainnya ini. Mas Dodo dapat endorse ya? Enggak, bukan. Sekali lagi bukan. Saya coba lagi ya. Bentar ya Mas Habil, bentar. Enak banget. Mas Dodo ada yang ngasih ya? Enggak. Kalau ada yang ngasih pasti saya unboxing. Saya pasti upload di media sosial saya atau apa gitu kan. Jadi gini teman-teman, saya ini pengen yang namanya beliin baju baru buat ibu saya. Saya pengen ngajak jalan-jalan ketika hari raya nanti. Mungkin piknik kemana atau kemana gitu kan. Dan pada akhirnya saya punya ide gitu kan. Saya punya ide dan saya bilang sama ibu, Bu, bikin cemilan lebaran dong Bu, yang banyak varian. Nah akhirnya ibu dan saya membuat jajanan ini sendiri. Enak banget jajannya. Ini buatan dari tangan ibu saya sendiri. Nah akhirnya kita muncul ide seperti itu. Ya udah, siapa tahu penikmat channel Rian Agus Widodo ini bisa bisa mewujudkan saya bisa membelikan baju buat ibu saya, buat jalan-jalan segala macam gitu kan ya. Ini akhirnya kita ini bikin ini gitu kan. Siapa tahu ada yang minat pengen nyobain kayak apa sih jajan yang dibikin sama ibu saya. Monggo silahkan. Ini namanya basreng. Ini rasanya pedas, ada yang nggak pedas juga ya kan. Ini ada basreng, ada tempe keripik aci, terus ada bayam goreng, ada keripik singkong juga, dan ada kue nastar juga. Ada kue nastar juga ini kuenya. Dan beragam model-modelnya, jajan-jajannya. Ini semua yang bikin ibu saya. Dan saya ikut ngebantuin gitu. Ini ada label-labelnya dari RAW, dari Yoskay Official juga ya. Jadi, Mas, terus untuk dapetin jajan ini caranya gimana? Untuk kalian buat pesen jajan ini, kalian bisa pesen di nomor ini. 0812 3293 7008. Ini nomornya. Beda dengan nomor yang kemarin ya, ini nomor baru ya kan, ini nomor baru, jadi kalian bisa pesen lewat nomor itu. Nah, di situ kalian bisa tanya harganya berapa, varian rasanya seperti apa lagi, nanti bisa dikirim videonya, fotonya atau segala macam gitu. Bisa dikirim ke mana saja gitu. Ini bukan endorse, tapi ini bentuk saya pengen membahagiakan ibu saya. Mudah-mudahan jajanan yang dibikin sama ibu saya ini banyak penikmatnya, banyak yang suka sambil nonton tayangan RAW, sambil nonton tayangan Yoskay Official. Oke, udah semuanya absen semuanya, udah sembari absen. Oke, cerita kali ini agak gimana ya? Saya bilang ini ada aneh. Anehnya kenapa? Ada sebuah pesugihan yang tanpa tumbal dan berhasil. Kan aneh. Biasanya kalau ada pesugihan ini pasti ada tumbal. Dan biasanya nggak jauh-jauh dari hilangnya nyawa. Ini enggak. Ini tanpa tumbal dan pesugihannya ini berhasil. Jadi ada seseorang yang ambisi banget pengen yang namanya pesugihan, ya kan? Akhirnya dia ini mendatangi puluhan dukun. Yang awalnya ini gagal. Dan pada akhirnya dia menemukan seorang dukun yang sesuai dengan harapan, manjur tokcer. Dia berhasil memperkaya diri dan keluarganya. Ini pesugihan apa sih? Tanpa tumbal lagi. Kalian sudah penasaran semua? Tak perlu lama-lama lagi. Kita langsung saja menuju ke ceritanya. Mereka ada di antara kita. Mereka ada di antara kita. Kita ada di antara mereka. Mereka ada di antara kita. Seperti biasa, nama tempat tokoh disamarkan untuk, sekali lagi, untuk keamanan bersama, ya. Di sini ada seseorang, kita sebut saja namanya Aris. Aris ini hidup dengan istri dan kedua anaknya. Kita sebut saja di sini istri Aris ini namanya Ayu. Nah, Ayu sendiri ini adalah seorang lulusan sarjana. Nah, Ayu ini pernah bekerja, tapi ketika sudah menikah, ya kan? Ketika sudah menikah ini Aris melarang untuk Ayu ini bekerja. Pokoknya jangan sampai Ayu ini bekerja. Karena bagi Aris, ini sebuah tanggung jawab. Seorang lelaki kok
Jangan sampai istriku ini kerja, hanya aku aja yang kerja udah. Jangan sampai aku ini membebani istri. Aris punya semboyan seperti itu. Nah, padahal istrinya ini ngerasa kayak sayang-sayang ijazahnya. Tapi apalah daya, istri ini kan harus nurut sama seorang suami, ya kan? Dan kejadian ini belum begitu lama. Kisah ini kisaran tahun 2015-an ya, 2015 atau 16 lah gitu kan ya. Di sini Aris memang melarang banget kalau istrinya bekerja. Istrinya ini sampai kesel sama Aris karena kan sayang-sayang ijazahnya. Hingga pernah pada suatu hari istrinya ini ngomong sama Aris, "Mas, kalau aku ini nggak kerja, terus buat apa aku kuliah, Mas? Aku tahu kamu pengen kerja, kamu pengen membantu aku perekonomian keluarga kecil kita. Tapi di sini aku ini laki-laki. Udah kamu gak usah kerja, tenang aja. Aku juga masih kerja kok. Masih cukup. Tenang aja udah. Mas, aku pengen lanjut kerja, Mas. Udah, nurut sama aku. Aku ini masih kerja di kantoran. Aku seorang staff juga. Jadi masih bisa kok untuk ngidupin kehidupan kita ini masih bisa. Kecuali aku memang udah bener-bener gak bisa ngapa-ngapain. Aku sakit, atau kenapa-napa mungkin. Nah, itu baru. Ini kan aku masih sehat. Jadi kamu cukup rawat anak di rumah, ya kan? Biar aku yang kerja. Gitu aja udah. Kata Aris. Nah, di sini istrinya ngomong, "Ya wes Mas, kalau aku ini gak boleh kerja, aku pengen ada usaha, walaupun di rumah." "Emang mau usaha apaan?" "Aku pengen buka warung sembako." "Oh, gimana ya? Boleh deh kalau itu. Aku pikirkan dan nanti aku cari tahu seperti apa perkembangan sembako di daerah kita ini, yang butuhin apa lagi, dan kira-kira di daerah sini ada lagi apa enggak saingannya. Jadi jangan sampai kamu ini kalah. Harus kayak gitu dong, apalagi kamu orang ekonomi, bisnis lagi, ya kan? Jadi walaupun di rumah kamu harus sukses." "Iya dong Mas, aku mintanya itu Mas." Ya udah. Pada akhirnya Aris survei di kampungnya, oh iya memang masih jarang nih toko sembako yang besar. Hingga pada akhirnya istrinya juga punya tabungan, ditambah dengan uang Aris. Akhirnya istrinya ini dibikinin ini toko sembako di depan rumah. Nah, berjalannya waktu ternyata benar. Warung sembakonya Ayu, istrinya Aris, ini maju pesat. Maju pesat. Karena apa? Harganya ini di bawah harga-harga yang lain. Ini akhirnya banyak warga-warga yang berdatangan. Bahkan dari kampung lain pun ikut datang ke situ, belanja di situ. Dan apalagi Ayu ini karakternya ini supel. Kalau sama pelanggan atau pembeli segala macam, Ayu ini ramah. Ini yang membuat warga-warga ini betah belanja di situ. Yang awalnya hanya niatnya ini beli beras, tapi akhirnya kebeli semua apa yang kelengkapan keluarganya dibutuhkan segala macam. Jadi banyak yang akhirnya deket sama Ayu dan sering belanja bolak-balik ke situ. Nah, di sisi lain ya, ini udah berjalan waktu udah cukup. Ini kurang lebih mungkin 3-4 bulanan. Kondisi kantornya Aris ini gonjang-ganjing. Sebenarnya untuk masalah kantornya sih masih aman. Tapi di sini Aris ini kayak kurang lagi dipercaya sama bosnya. Hingga pada suatu hari Aris ini ngobrol sama temennya. "Kita kalau kayak gini terus, ini bahaya kita ini. Ini yang kaya hanya bos-bos kita aja. Kalau kitanya ini udah terus tetap kayak gini, kita jadi kaki. Mau sampai kapanpun kita ini hanya memperkaya bos kalau kayak gini terus. Bingung aku." Nah, kita sebut saja temennya ini namanya Bagas. Bagas pun ngomong, "Aku juga sama, punya pemikiran kayak kamu itu udah lama. Apalagi aku udah banyak tanggungan. Aku sekarang ngurus mertuaku juga di rumah. Mertuaku juga ikut di rumah, terus sakit-sakitan, harus bolak-balik rumah sakit. Dan kemarin aku ketemu temen, katanya dia ini ngelakoni pesugihan." "Pesugihan apa itu? Menarik ini," kata Aris. "Iya, jadi temanku ini lelakon pesugihan dan dia ini berhasil." Aku suka itu, dengan hal-hal yang seperti itu aku suka. Aris ini senang dengan hal-hal yang seperti itu, tertarik Aris ini. "Masa iya sih Gas?" Ya makanya aku juga belum nanya secara detail. Cuma aku denger aja kalau dia ini sukses. Jadi aku mikir entah kapan harinya kalau aku memang keluar dari sini, mungkin aku akan lakuin pesugihan kali. Atau mungkin belum kepikirkan juga sih intinya. Jadi ada teman yang seperti itu dan berhasil. Nah, di sini Aris tergugah nih. Iya benar, pesugihan. Aku suka dengan hal-hal seperti ini. Memang pada dasarnya Aris dari dulu ini suka hal-hal klinik seperti itu. Hal-hal mistis, apalah yang berhubungan dengan mistis. Aris sangat suka sekali. Nah, ternyata emang benar. Ini kondisinya memang Aris dan temennya si Bagas ini benar-benar diambang antara diberhentikan dan tidak gitu kan. Dan saat Aris ini menjalaninya, ternyata emang gak lama Aris udah mulai mendengar nih kalau kabar-kabar kayaknya Aris mau diberhentikan. Akhirnya Aris ini jarang berangkat. Udah denger-denger, wah ini aku mau diberhentikan, mending aku males lah ngantor segala macem.
Aris sering di rumah. Sampai-sampai Ayu ini tanya, istrinya Aris ini sampai nanya ke Aris, "Mas lah kamu kok gak kerja?" Udahlah, masih cukup ini kan untuk hidup. Aku juga masih ada tabungan, kamu juga masih ada tabungan segala macam. Lagian kantorku ini gak jelas. Nanti aku nyari kerja lagi kok, tenang aja udah kamu. Ya aku cuma ingetin mas. Kok kayaknya kok udah berapa hari, mungkin 2-3 hari ini kamu kok berangkatnya ini ngaco. Kadang berangkat, kadang enggak, kadang pulang cepet. Kan makanya aku ini nanya mas. Udahlah, kamu urusin aja toko sembakomu, ya. Aku masih ada tabungan, kamu juga masih ada tabungan, kita masih ada tabungan. Jadi tenang. Aris ngomong kayak gitu. Padahal di otak Aris ini udah, wah aku harus pesugihan nih, aku harus pesugihan nih. Mau gak mau aku harus pesugihan nih. Hingga pada akhirnya ternyata bener. Aris dikeluarkan dari kantornya. Tapi Aris ini udah gak kaget karena udah desas-desus berita bahwa Aris ini akan diberhentikan. Nah setelah dipecat, Aris ini gak langsung bergegas nyari kerjaan, enggak. Aris lagi mikir nih, ini gimana ya? Nah pada saat itu nelpon Bagas. Gas, aku udah dipecat gas. Aku pengen ngerti pesugihan yang kemarin kamu cerita ini gimana? Temanmu pesugihan ini gimana? Kamu udah nanyain belum? Aku belum dapat kabar lagi nih, nanti aku kabarin ya. Oh, malah aku ini sekarang udah dapat kerjaan baru. Ternyata Bagas juga udah sama-sama dipecat. Tapi Bagas langsung bergegas nyari kerjaan. Beda sama si Aris, males-malesan. Ini yang membuat akhirnya Ayu ini ngomel terus. Mas kamu ini gimana? Oke kita masih ada tabungan, tapi kan kita ini hidup mas. Kita harus terus-menerus survive. Makanya mas, aku pengen kerja mas. Kamu malah seperti ini. Kamu bilang, aku gak boleh kerja. Sekarang justru malah setelah aku ini udah di rumah hanya jaga sembako, kamu malah gak kerja juga. Ini gimana mas? Kamu pengen yang gimana coba? Udahlah, aku pusing. Diam, tenang. Aku nyari kerjaan kok. Nah, pada akhirnya, karena Ayu ngomel terus, Aris akhirnya keluar rumah. Pusing lah ngurusin Ayu. Aris keluar rumah. Pakai sepeda motor, Aris ini muter-muter kota. Kotanya Aris ini diputerin sama Aris. Nah, di tengah jalan, Aris bertemu dengan sahabat lamanya. Kita sebut saja namanya Lutfi. Nah, Lutfi ini seorang driver online. Ojol tapi yang motor ya kan. Driver ojek online. Nah, pada saat itu, Aris ini ngobrol sama Lutfi. Kamu apa kabar? Baiklah. Kamu apa kabar? Baik juga. Ngobrol dulu, ngobrol. Akhirnya mereka ini merapat ke warung. Mereka merapat ke warung dan akhirnya mereka ngobrol-ngobrol. Nah, Lutfi langsung ngomong nih sama Aris. Wah, Aris sekarang kamu enak banget kerjanya Aris. Jam segini udah bisa jalan-jalan naik motor. Bebas, nafas segar, lega ya kan. Aku ini masih ngojek dari pagi, nanti ketemu malam. Yo inilah kehidupan aku. Aris langsung menyaut. Nggak gitu bro. Aku juga kondisinya ini sebenarnya baru aja dipecat. Aku baru dipecat. Nah pas aku di rumah ini banyakan cincong. Istriku ini banyak ngomong. Aku gak betah. Makanya aku jalan-jalan. Ketemu kamu. Enak gak ngojek? Ya kayak gini lah. Yang namanya tukang ojek gimana sih? Nganterin penumpang lah, nganterin makanan lah, nganterin apalah, nganterin barang lah. Ya aku lakonin lah. Gimana lagi? Aku juga punya anak istri. Oh gitu ya. Gini Lutfi. Kamu tertarik gak? Dulu kan kita suka nih yang namanya kayak benda-benda mistik-mistik, kayak keris, kayak apa segala macam. Kamu masih suka nggak? Ya gimana ya? Ya kadang masih, kadang ikutin, kadang-kadang lihat di YouTube, apalah segala macam. Ya tapi ya sekedar itu aja sih. Emang kenapa sih? Tanya Lutfi. Gini loh, aku ada info. Jadi temenku ini punya temen lagi dan temennya ini lakonin pesugihan dan sukses. Tapi temanku ini belum dapat info di mana ini tempat pesugihannya. Nah, di sini Lutfi langsung ngomong, terus kamu mau ngelakuin pesugihan? Nah, gini dong Lut. Aku pengen, gak cuma aku, tapi kamu juga. Nanti kalau ada apa-apa segala macam, aku yang nanggung resiko. Nanti kalau harus ada bayar ini apa segala macam, harus gimana, aku yang jalanin. Nanti kamu terima bersih aja. Yang penting aku diantar kamu. Gimana? Soalnya apa? Hal-hal seperti ini aku gak mungkin ngumbar-ngumbar ke siapapun. Ya kan? Malu lah aku. Setelah dipecat dari kantor, terus aku akhirnya kayak gini kan aku malu. Ya kan? Aku pengen orang-orang lain ini gak ngerti, terus tiba-tiba kita kayak aja udah. Lutfi mikir. Nah, terus nanti kalau ngeluarin ini lain, udah itu urusan aku. Udah tenang. Gimana menurut kamu? Lah, terus kalau misalnya iya, kita mau lakuin gimana? Terus kamu udah dapat info belum soal dukun apa segala macam? Gini loh, dengan adanya aku ini ketemu kamu, berarti kan aku ngajak kamu untuk kita saling mencari. Gimana?
Ya wis. Terus mau kapan? Gimana kalau kita lusa, ya kan? Lusa kita jalan-jalan kemana, kita cari informasi, ya kan? Kita cari informasi, kita kulik di mana ada dukun pesugihan, kita datangi. Setuju? Akhirnya mereka sepakat. Aris pulang. Saat Aris pulang, istrinya ini udah kesel sama Aris. Kamu dari mana, Mas? Kamu ini loh, harusnya kalau kamu lagi nggak kerja, kamu mau main sama anak, nggak kelayapan kayak gini. Aduh, aku kok pusing sama kamu, Bu. Pusingnya gini loh. Aku di rumah, kamu marah. Aku keluar rumah, balik lagi kamu marah. Kan aku keluar rumah juga nyari informasi. Siapa tahu ada kerjaan lagi, siapa tahu ada bisnis lagi atau apa segala macam yang memperkaya diri kita, keuntungan untuk kita, ya kan? Iya. Mbak, tumbas. Bentar, Mas. Akhirnya ada yang beli nih. Ayo meninggalkan Aris. Setelah itu Aris ini langsung main sama anak-anaknya nih. Aris main sama anaknya. Yang kebetulan anak-anaknya ini masih SD dan SMP, ya kan. Aris ini main. Semuanya cowok. Aris main sama mereka. Dan setelah main sama mereka, pada malam harinya Aris pun ngajar PR sama anak-anak nih. Ngajarin ini caranya ngerjain kayak gini nih. Karena biar nggak ayo ngomel terus. Aris deket nih sama anaknya. Tapi di otaknya ini sebenarnya jalan. Pokoknya aku mau cari dukun pesugihan. Aris nyari info di Google, Aris nyari info lewat teman-temannya, Aris ngulik lewat teman-temannya, begitu juga Lutfi di rumah juga sama, saling kabar-kabaran lah mereka ini saling komunikasi lewat chat. Gimana, kamu udah dapet belum? Aku lagi searching juga nih, sama nih. Nah, mereka ini tuker-tukeran. Nah, hingga pada akhirnya mereka ini menemukan info. Ini Lutfi menemukan info ini. Pada hari yang ditentukan mereka ini jalan. Aris akhirnya pamit sama Ayu. Aku mau keluar, siapa tahu ada kerjaan, ya. Pokoknya doain aja. Udah, tenang aja. Pasti berhasil, kata Aris. Aris pun udah pamitan, Aris pun berangkat. Ketemulah sama Lutfi, janjian, ya kan? Janjian di tempat yang sudah ditentukan. Karena ada 2 motor nih, Lutfi pun menitipkan motornya di rumah temennya. Hingga akhirnya mereka ini boncengan menggunakan motornya Aris. Lutfi dan Aris jalan, nyari tempat di mana lokasinya ini, dukun ini di mana nih? Karena Lutfi ini udah dapat informasi nih, ya kan? Nah, hingga pada akhirnya perjalanan yang cukup jauh, sampai 3 jam mereka ini jalan ternyata. Mereka ini menemukan satu tempat yang memang di situ adalah rumah dukun, ya kan? Mereka datang. Pada saat itu ketemulah sama dukun, kita sebut saja namanya Mbah Bismo. Nah, pada saat itu mereka ini langsung pertanyakan, Mbah, apa benar di sini itu bisa untuk memperkaya diri, untuk pesugihan segala macam? Yakin kalian mau lakoni pesugihan? Kata Mbah Bismo. Iya, Mbah. Teman saya ini ngebet banget, Mbah, pengen kaya, Mbah. Aris ngomong, iya, Mbah. Saya ini pengen, Mbah, kaya, Mbah. Kebetulan udah nggak kerja sih, Mbah. Ya, biar istri ini hormat sama saya, Mbah. Kalau saya ini ada uang kan istri hormat, Mbah. Kebetulan istri saya ini rewel, Mbah. Kata si Aris. Mbah Bismo ngomong, ada. Tapi yo ada mahar. Oh, soal itu gampang, Mbah. Yang penting Tokcer berhasil, pasti akan saya bayar, Mbah. Berapapun maharnya. Sebentar. Saya ke dalam dulu. Akhirnya mbahnya ini ke dalam. Setelah ke dalam, tiba-tiba mbahnya ini datang dengan membawa keris. Keris kecil, ukurannya ini kurang lebih 20 cm. Nah, pada saat itu mbahnya ini ngomong, ini keris, ya. Ini taruh di bawah bantal. Tempat kamu tidur sama istri kamu. Nanti berapa hari kemudian, coba lihat perekonomian kamu gimana naiknya. Khususnya kamu, ya. Nanti gimana, coba. Nah, tapi yo saya bilang tadi, ini keris nggak saya ini gratiskan, ini nggak. Saya ini dapetin keris ini nggak cuma-cuma. Ini saya ini benar-benar perantaranya, saya ini harus puasa. Saya ini harus lelakon, tirakat apapun itu. Jadi keris ini yo nggak gratis. Ini harus ada maharnya. Nah, emang berapa, Mbah? 5 juta maharnya. Nanti beres segala macam tak kasih minyaknya juga untuk kamu ngerawat. Setiap malam yang ditentukan nanti kamu oleskan ke keris ini tersebut. Mandikanlah istilahnya. Aris langsung tergiur. Yowis, Mbah, kalau gitu, Mbah. Tapi saya minta uang cash. Di sini Aris bingung nih. Aduh, cash. Mbah, saya nyari ke ATM dulu ya, Mbah. Soalnya saya ini nggak ada uang cash, Mbah. Oh ya udah, silahkan. Aris keluar nih, ngambil uang tabungannya. Aris ngambil 5 juta. Aris ngambil 5 juta, balik lagi ke situ dan langsung diserahkan uang 5 juta tadi ke Mbah Bismo. Dan Aris pulang membawa keris. Wah, dengan bangga Aris membawa keris ini. Sukses, paten. Mereka pulang.
Dan sudah dikasih minyak juga sama mbahnya. Hingga pada akhirnya di perjalanan nih Aris ini udah seneng banget. Aris ngomong sama Lutfi, tenang Lut, kalau ini cair banyak segala macam, aku nggak lupa sama kamu. Kamu tahu alamat rumahku, kamu tinggal datang, minta berapapun tak kasih. Kalau ada risiko segala macam, aku yang nanggung. Aris. Hingga pada akhirnya Aris sampailah di rumah. Istrinya ini nanya, kamu dari mana mas? Bu, sini bu, warung tutup sebentar, biar obrolan kita ini nggak terhambat, terpotong sama orang tamu segala macam. Ada apa sih mas kamu ini? Udah tutup dulu. Masih sore juga loh mas. Lagian bentar lagi maghrib bu. Tutup aja, udah. Yo bentar. Akhirnya Ayu ini nutup toko. Ayu ini langsung masuk kamar ngobrol dengan Aris. Bu, tenang, nggak usah ngomel lagi untuk sekarang. Memang kenapa sih? Ada apa sih? Gini loh, Mas Aris, bapak, ya kan? Ini loh, keris. Loh, apa sih mas? Kamu kok aneh-aneh kayak gini sih? Itu keris dari mana? Bu, tenang. Dengan keris ini, apapun keinginan kamu, apapun kebutuhan keluarga, aku bakal nyukupi bu. Ini bakal menghasilkan uang banyak. Mas, bu, jangan percaya dengan hal-hal kayak gitu mas. Kerja aja mas yang bener. Susah ngomong sama kamu itu susah. Nggak nyambung. Aku susah. Dimensinya itu beda. Susah. Alami kamu itu alam yang kayak manusia biasa. Ini loh, dengerin aku ngomong. Ini keris, ini bisa menghasilkan banyak uang tanpa aku kerja. Nggak capek toh. Masih deket dengan kamu, deket dengan keluarga, dengan anak-anak, tanpa menjauh, cari kerja sana sini, kemana. Enggak. Aman. Tanpa tumbal. Ya wes lah, terserah kamu. Kalau memang itu keris memang menghasilkan, yo lihat aja nanti kayak apa. Yo, tapi gini bu, bapak diingetin, tiap malam Jumat Kliwon, siapa tahu bapak lalai, lupa atau apa, bapak harus memandikan keris ini. Dan ini ada minyak untuk memandikan keris ini bu. Dan jangan kaget, ini keris memang bakalan aku taruh di tempat kita tidur. Ya wes terserah, mau di tempat tidur lah, mau apa. Aku itu gak percaya dengan hal-hal kayak gitu. Ya wes, lihat aja nanti kalau suamimu ini kaya. Yo, nah hingga pada akhirnya di sini memang Aris ini udah pengen bukti ini sama Ayu. Berjalannya waktu ya kan, ini Aris tambah males-malesan udah. Orang mau kaya kok, ya kan. Jadi Aris cuma di rumah sarapan, nonton TV, main handphone. Nanti nggak lama Lutfi juga datang ya kan. Mereka main catur. Ntar kalau Lutfi dapat orderan, Lutfi baru jalan lagi. Aris cuma jalan-jalan kemana-mana. Kadang main bola ke lapangan. Jadi memang bener-bener yang yang bener-bener merdeka banget hidupnya. Aris sudah percaya diri banget. Berjalan waktu seperti itu. Hingga pada akhirnya 3 bulan sudah. Setelah hari yang ketiga bulannya itu tadi, hari yang ditentukan sama Mbah Bismo tadi, ternyata nihil alias kosong, gak dapat apa-apa, tetepan aja. Di situ malah kondisi keuangan Aris ini tabungannya menipis. Karena apa? Aris udah gak kerja, akhirnya Aris ini beli apa dengan uang Aris, pengen jajan apa dengan uang Aris, mau minjem sama istrinya, mau ngotak-ngatik tabungan yang sama istrinya ini gak enak, menipis lah uang Aris. Kesel Aris di sini. Istrinya ngomong, mana mas? Ini udah 3 bulan. Mana? Kekayaanmu mana? Oh, tenang. Ini kan tahapnya. Udah kamu pokoknya jualan aja udah. Kamu jualan toko aja, udah gak ngurusin aku, kata si Aris. Hingga pada akhirnya Aris ini ngomong sama Lutfi. Ketemu di jalan, Aris ngomong sama Lutfi, "Loh, iki piye? Aku udah dipermalukan sama istriku. Ini udah 3 bulan loh. Kamu itu infonya piye? Gak akurat kamu ini. Malu aku." Memang Aris caranya ngomong seperti itu. Karakter Aris seperti ini ya. Karena saya ini harus kalau bisa ini saya berusaha semaksimal mungkin untuk menyamakan si karakter di sini. Ketika si pengirimnya cerita dan pada saat itu cerita ke saya kejadian-kejadiannya, ini karakter ngomongnya ini juga sama kayak gitu. Ya kayak gitu mas. Ceritanya kayak gitu orangnya. Makanya ini saya berusaha untuk menjadi yang kita sebut saja namanya Mas Aris. Ketemulah sama Lutfi ya kan. Ketemu sama Lutfi bingung kan. Lah iya kok bisa kayak gitu ya. Apa perlu kita ke tempat dukunnya lagi? Lah jauh 3 jam bolak-balik 6 jam kita ini. Ya tapi gimana lagi. Gagal lah mereka. Gagal. Nihil. Lutfi juga sampai kesel. Ikut kesel juga. Kebuang-buang juga kan waktu Lutfi. Pada saat itu udah ngebuang waktu untuk harusnya dia ini ngojek segala macam kan, kebuang-buang sudah, ya kan?
Hingga pada akhirnya Aris ini nggak nyerah, pengen ngebuktiin sama istrinya, tetep nggak nyerah Aris ini. Ngajaklah Lutfi untuk kembali nyari. Singkat cerita, ketemulah salah satu dukun juga. Ini jaraknya lebih jauh lagi, hampir 5 jam mereka perjalanan. Dibela-belain mereka ini nyewa mobil untuk menuju ke tempat tersebut. Akhirnya sesampainya di tempat tersebut ya kan, ketemulah dukun, kita sebut saja Mbah Gio. Mbah Gio ini tiba-tiba ngomong, udah tahu kalian kesini mau nyari pesugihan. Iya Mbah, bener Mbah. Kok Mbah tahu? Tahu. Banyak orang kesini seperti itu. Jadi aku hafal banget seperti ini. Hal-hal seperti ini saya hafal sekali, kata Mbah Gio. Nah, pada saat itu Aris langsung ngomong, Mbah, aku itu udah ketipu dukun, Mbah. Aku nggak mau di sini ketipu lagi. Oh, tenang. Saya nggak nipu kok. Saya nggak nipu, kata Mbah Dukun itu. Dan pada saat itu Mbah Dukun itu ngomong, ini ada batu cincin. Cincin ini dipakai. Yo, cincin ini dipakai kamu. Ingat, jangan dibawa buang air besar, jangan dibawa kencing, jangan dibawa ke kamar mandi, jangan dibawa ke kamar mandi pokoknya. Ingat itu. Iya Mbah. Terus apa lagi Mbah? Pantangannya apa lagi Mbah? Dan kamu puasa juga. Weton kamu harus dipuasain. Kamu puasa sampai 3 hari. Ingat, cuma nasi putih, minumnya juga air putih. Siap nggak kamu? Siap Mbah. Siap. Demi membuktikan sama istriku, aku siap Mbah, kata si Aris. Ini harganya 2,5 juta maharnya untuk cincin ini. Ya Mbah, kalau gitu aku siap. Aris sudah mempersiapkan diri. Takut disuruh bayar-bayar lagi, Aris sudah mempersiapkan diri nih. 2,5 juta, lebih murah dari yang awal nih. Yang awal 5 juta, ini 2,5 juta. Langsung dibayar Aris cash. Ini Mbah. Tapi paten kan Mbah? Paten. Tergantung kamunya gimana, yakin apa enggak, kata Mbah Dukun tersebut, kata Mbah Gio. Nah ini nanti munculnya uang gimana Mbah? Nanti kamu ngerasain sendiri kok. Kamu ngerasain yang kamu dapat uang secara tiba-tiba. Kamu nggak ngapa-ngapa. Kamu ini bener-bener ngerasain, oh ada uang. Nggak usah kerja. Udah banyak yang buktiin di sini kok. Oh yaudah Mbah kalau gitu Mbah. Akhirnya Aris berpamitan. Cincin dipakai sama Aris. Aris pulang. Yang perjalanan ini memakan waktu lama, 5 jam. Hingga pada akhirnya Aris ini sampai rumah ini sampai subuh. Seperti biasa menjanjikan ke Lutfi bahwa nanti kalau dapat uang bakalan dibagi. Sampai rumah Aris kembali sombong lagi, udah. Gak mau kerja tetap, gak mau nyari kerja atau apa segala macam. Berantem terus sama Ayu, berantem terus menerus. Sampai Ayu kesel. Hingga pada akhirnya Ayu ini, terserah kamu lah. Yang penting anak-anakku sekolah. Walaupun memakai uangku. Tapi Aris bilang, aku masih ada tabungan, tenang. Ini keris, ini ada lagi cincin. Tenang, aku akan membuktikan. 2 benda ini akan menolong kita. Kata Ayu, terserah. Nanti kalau kamu mau makan aja keris. Kerisnya dimakan. Gak usah pakai uang, makannya pakai keris sama cincinmu dimakan. Kata Ayu seperti itu. Loh, kamu kok gak percaya? Senengnya geledek. Loh, emang iya kok kenyataannya? Masa iya aku ini yang jualan sembako? Mbok kalau di rumah ini bantuin aku jualan. Kalau ada orang beli atau apa biar aku gantian istirahat. Kok kamu malah nyari pesugihan yang gak jelas kayak gitu? Bukan aku ngelawan Mas, bukan. Tapi yuk kamu ini sadar lah. Udahlah tenang aja. Ini aku sadar. Dengan adanya seperti ini kan sebuah ikhtiar. Siapa tahu dengan seperti ini nanti kita kaya segala macam, nanti kamu malah yang malu. Sama aku malah kamu malu. Enggak, aku gak pernah malu sama kamu Mas. Selagi kamu ini salah, aku pasti ngingetin Mas. Aku gak bantah Mas, aku mau ngingetin. Oh ya wis. Mereka ini berantem terus, cekcok yang seperti itu. Berjalannya waktu, ini sudah 4 bulan. 4 bulan cincin ini tidak menghasilkan apa-apa. Cincinnya ini nggak bekerja sesuai harapan, nggak sama sekali, 0. Aris udah puasa segala macam, 0, tetap kacau. Ya istrinya ngomong, makan itu keris, makan itu cincin, kenyang lo tuh, pakai besi, ya kan, makannya pakai keris, ya kan, sampai istrinya seperti itu, kesel sendiri istrinya. Tapi kehidupan mereka ini bukan yang ini ya, bukan yang berantemnya yang, jadi mereka ini sebenarnya berantem yang kocak gitu loh, karena mungkin walaupun kehidupan mereka ekonominya ini semakin kacau, paling enggak ini masih ada jualan sembako ya kan, keuangan mereka juga masih ada walaupun ini semakin menipis ya kan. Cuma kehidupan mereka ini kocak, bener-bener yang ya marah-marah, ntar apa tiba-tiba diem-dieman, ntar lucu lagi mereka gitu kan. Sampai ini istrinya si Ayu ini udah mempermasalahkan tabungan. Mas ngerti nggak sih Mas? Ini aku ini sampai berapa kali
ini udah juga ngambil uang tabungan untuk bayar rumah, bayar listrik, ya kan, bayar sekolah anak-anak. Pada akhirnya uang jualan ini kepake juga, Mas. Modalnya ini kadang aku pakai juga. Udahlah, tenang, nanti aku bakal balikin semuanya kok. Dihitung aja udah, dihitung. Nanti aku yang balikin semuanya, bahkan lebih. Aku ini hidup buat siapa sih kalau nggak buat kamu sama anak-anak? Ares. Ya tahu, Mas, kamu Ares. Masa kamu Ronaldo? Ini mereka emang kocak banget. Jadi waktu itu emang pas telepon ini sampai rebutan telepon gitu kan. Ih, ini aku jadi ngobrol sama yang Mbak siapa nih? Oh, sama ini gitu. Jadi mereka ini kocak. Berjalannya waktu, ya kan, ini akhirnya Ares ini terus menerus nyari dukun sampai sudah 4 dukun sudah 4 dukun berjalan waktu ini sampai 4 dukun tetap aja nihil, nggak ada hasil sama sekali, nggak ada hasil. Mas Dodo, kok ini ceritanya nggak ada serem-seremnya sih? Ada seremnya. Ini unik banget, orang pesugihan nggak pakai uang kok. Kalau saya langsung tiba-tiba ini ada pesugihan, ceritanya kayak gini, udah selesai ceritanya. Kalian nggak ngerti runtutannya. Aris ini karakternya gimana, Mbak Ayu ini karakternya gimana, cara mendapatkan pesugihannya gimana, nggak ketemu gitu loh. Dan cepet habis juga. Nanti kalian ini tiba-tiba ini biar pengen cerita kan gini ya. Oh, tiba-tiba udah jam segini, bentar lagi udah buka puasa gitu kan. Mudah-mudahan yang di rumah juga puasanya masih kuat gitu kan. Ini kan sembari kayak gitu, mumpung bulan Ramadan. Ini akhirnya mendengarkan ini secara nggak langsung, ini nggak berasa nih, ya kan, jamnya ini berjalannya ini nggak berasa. Atau kalau nggak, nunggu buka sambil nyemil ini gitu. maaf, canda. Jadi ini bisa cemilan, ini bisa dimakan setiap pas nontonnya ini pas malam gitu kan, pas malam hari setelah sholat rawih atau apa. Ini enak banget, sumpah, bener. Dari dulu saya ini sering nyicipin kue-kue bikinan ibu. Saya ngomong sama ibu, ini bukan promosi ya, tapi sedikit cerita biar kalian ini tahu ini sebuah perjuangan yang sangat-sangat keren banget gitu loh, perjuangan dari ibu saya gitu kan ya. Dari dulu itu ibu selalu bikin kue enak. Saya bilang, Bu, enak Bu bikin dijual atau apa. Sebelum channel ini ada loh, dari dulu pas saya SMA atau apa. Kata ibu, enggak lah, buat keluarga aja udah. Tapi pas pada waktu kemarin itu aku langsung ngomong, Bu, bikin lah, ibu ini pintar kok bikin kue, siapa tahu banyak yang doyan gitu kan. Akhirnya ada tetangga main kan, tetangga main, ibu bikin gitu kan. Setelah buka bersama, tetangga main ya kan, terus akhirnya tetangga suruh nyicipin, kata tetangga enak. Nah aku bilang, ya kan Bu, bikinlah coba. Akhirnya ibu bikin dan langsung cobalah bikin logonya gimana. Nah akhirnya kita cetak logo gitu. Nah itu ceritanya ya kan. Oke, kita lanjut cerita yang ini. Ini sudah 4 dukun, Aris tidak berhasil. Terus di mana berhasilnya Mas Dodo? Oke, kita lanjut ceritanya. Hingga pada akhirnya Aris ini didiamkan istrinya. Istrinya udah capek, capek. Oh, orang pingin mikirin meneh, terserah kowe arep jungkir balik, kamu mau salto 10 kali, mau 100 kali kamu salto, mau telanjang, mau apa. Wah, Mbak Ayu udah bener-bener udah hilang sabarnya, wes terserah. Yang penting masih serumah gitu, nggak yang gimana sebenarnya gitu. Jadi terserah kamu mau gimana, udah bebas. Mbak Ayu ini malah banyak diem. Sampai Aris ini ngomong, Bu, Mbok, aku diajak ngobrol toh, aku ngobrol sendiri kayak gini, kamu nggak pernah nyaut. Aku mau makan, kamu nggak nyediain aku makan atau apa. Mbak Ayu ini udah ninggalin aja, udah langsung sibuk dengan tokonya segala macam gitu. Begitu juga dengan anak-anaknya. Jadi anak-anaknya itu kalau Aris ngajak ngomong, kok kalian kayak ibu kalian sih nggak ngajak ngobrol, Bapak gimana sih? Anak-anak langsung ikut ibunya. Aris ngerasa kesel di sini. Udah gagal. Akhirnya Aris ini ngerasa putus asa. Apa yang dilakukan Aris? Aris ke kamar, masuk, ngambilin benda-benda yang sudah Aris bayar, yang sudah Aris mahar dari dukun inilah. Ini diambil Aris semua nih. Aris keluar naik motor. Ini dibuang ke sungai semua. Benda-benda itu tadi dibuang. Aris kesel. Kayak putus asa Aris. Dibuang semuanya. Lah orang gak menghasilkan. Yang ada malah uang Aris makin menipis. Hampir habis malah. Uang Aris yang tadinya kurang lebih tabungannya ini bisa, ya pas dipecat itu Aris ini kurang lebih ini 30-an. Ini uang Aris ini tinggal 4 juta. Aris udah mulai kebingungan nih. Aris mulai kebingungan dengan uang 4 juta ini gimana nih untuk hidup ke depannya gitu kan. Untuk hidup ke depannya yang udah utang sama istrinya banyak gitu kan. Udah harus bayar ini udah berbulan-bulan istrinya yang nanggung terus. Aris bingung di sini.
Pas Aris pulang, ya kan? Pas Aris pulang, Aris ini masih kedumel, mukanya ini masih kacau. Nah, tiba-tiba istrinya ini kan akhir-akhir ini kan udah gak ngajak ngobrol nih. Tiba-tiba ketika Aris pulang, istrinya ini di depan rumah, ya kan? Di depan rumah kan sampingnya ini tokonya. Nah, istrinya ini duduk-duduk di teras rumah. Terus istrinya ngomong, "Mas, dari mana?" Dari situ, udah gak usah nanya, kamu aja diemin aku terus. Enggak, aku mastiin aja. Buang di mana itu benda-bendanya. Itu kok nggak dimakan aja, Mas? Dimakan loh, kenyang. Itu ada besi, ya kan? Ada keris, ada batu, ada cincin. Dimakan kenyang loh, Mas. Kamu ini seneng ngeledek. Aris langsung masuk. Aris kesel nih, pengen buktiin ke istrinya kalau bahwa pesugihan ini benar. Istrinya, ini Aris lagi di kamar. Istrinya ini ngomong sama anak-anaknya. "Dek, tahu nggak, Dek? Bapak itu sekarang udah nggak makan nasi. Tahu nggak? Bapak itu makannya keris. Bapak itu makannya ini batu cincin, itu dimakan. Bapak ini giginya kuat." Aris kesel banget, ini ngeledek terus ini, gitu kan? Aris di kamar kesel nih. Ini keluarga kocak menurut saya ini, nggak yang gimana terus terlalu gimana, ini nggak kocak, saling sindir, tapi mereka ini masih serumah, kocak bener. 2 minggu sudah Aris diledek terus, sampai anak-anaknya ini selalu ngomong, "Bapak pas lagi makan itu, Bapak kok tumben makan nasi?" Kata ibu, "Bapak makannya besi, makanya Bapak ini kan keris," gitu. Ini Aris ini kesel, ngedumel nih, kesel. 2 minggu sudah berjalan seperti itu. Pada suatu hari Lutfi ini datang. Tiba-tiba Lutfi datang dan Lutfi langsung ngomong sama Aris, "Riz, ayo ngobrol di luar. Aku pengen ngobrol sama kamu di luar." "Ada apa toh?" "Udah ngobrol di luar." Akhirnya mereka jalan keluar. Seperti biasa mereka cari warung. Akhirnya mereka ini ngobrol di warung. Lutfi ngomong, "Ini aku dapat info yang paling akurat. Udah, ini nggak bakal meleset lagi." "Meleset apa gimana? Dukun lagi?" "Iyo, kan kamu nyarinya dukun pesugihan toh. Ini aku dapat. Ini orangnya bener-bener masih muda malah. Kita nggak usah manggil Mbah, kita cukup manggil Mas atau Pak. Ini bener-bener terbukti. Yang bener kamu, tabunganku udah mau ludes. Loh, kamu nggak percaya? Ini bener-bener manjur. Kalau sampai nggak manjur, silakan kamu ambil motorku, kamu jual motorku gantian atau gimana? Aku wis resiko nih wis. Aku siap nanggung resiko ini. Yang bener kamu Lut. Lah terus kalau aku jual motormu terus kamu ngojeknya pakai apa? Lah ini kan resikoku. Aku dapat yang akurat kok. Kalau kamu setuju, kita jalan. Ya wis kapan? Terus pakai uang lagi nggak, Mar? No mahar, mahar, tanpa tumbal. Yang bener kamu. Loh, ini ada info loh. Ini aku dapat info, ini tanpa mahar, tanpa tumbal. Wah, kalau gitu kita tentukan kapan kesananya. Yowes kamu bisa naik kapan? Yowes lusa. Akhirnya mereka menentukan hari. Dan setelah hari yang ditentukan ini datang, akhirnya mereka jalan. Mereka jalan menuju ke salah satu rumah. Ini jaraknya malah nggak jauh, kurang lebih 1 jam dari rumahnya Aris. Nggak jauh kayak yang biasanya mereka cari, sampai mereka ini ke gunung-gunung lah, kemana lah, ke bukit-bukit lah, kemana. Ini nggak, ternyata jaraknya ini hanya 1 jam dari rumahnya Aris. Sesampainya di sana, "Assalamualaikum." "Waalaikumsalam." Sebut saja bapaknya ini yang disebut dukun, kita sebutnya Pak Karso. Usianya belum begitu tua, usianya ini masih 50 tahunan. Tapi orangnya ini tampilannya ini nggak kayak dukun, nggak yang pakai ikat kepala atau apa yang gimana, yang khasnya dukun ini nggak. Dia pakai baju biasa, kaos biasa. Bahkan saat ditemuin, dia ini hanya pakai celana pendek, pakai kaos oblong biasa. "Gimana? Ada yang bisa saya bantu?" "Gini Pak, nama saya Aris Pak. Teman saya ini Lutfi. Kata teman saya ini di sini tempat pesugihan yang benar-benar ampuh." "Lutfi, kata siapa Lut?" "Ada kok Pak yang ngasih kabar saya." "Terus kalian bener mau jalanin pesugihan?" kata Pak Karso. Aris ngomong, "Iya Pak. Soalnya apa Pak? Saya sudah berkali-kali mendatangi dukun sampai puluhan, ini hasilnya nihil terus. Yang ada saya ini musuhan terus sama istri saya Pak. Tabungan saya semakin menipis. Saya nggak ngerti, saya nanti harus ganti ke istri saya ini berapa. Soalnya semua yang nanggung sekarang istri saya, dan istri saya ini sekarang sombong sama saya. Omongannya ini tinggi sama saya. Sama saya disuruh makan keris lah apalah, saya ini kesel sendiri Pak. Dan sampai saya ini mau ngajak berhubungan badan ini, istri saya ini nggak mau. Istri saya bener-bener sama saya ini, wah pokoknya bener-bener terus-terusan Pak. Diemin saya. Anak-anak saya ini disuruh diemin saya juga kok Pak. Suruh ngeledek saya juga kadang. Nah ini saya pengen Pak. Untuk yang kali ini saya pengen
bahwa teman saya mengajak ke sini ini nggak sia-sia. Saya pengen Bapak membuktikan pesugihan ini. Gini loh, ini modelnya beda. Ini jaraknya itu 5 tahun, kamu baru ngerasain. Kalian mau? 5 tahun Pak. Pak, ini terang-terangan aja ya Pak. Uang saya ini tinggal 4 juta Pak. Kalau buat hidup 5 tahun ke depan, iya masa cukup Pak? Masa iya cukup Pak? Lah ini mau nggak kalian? Kamu mau nggak? Kata Pak Karso. Gimana lu? Ya terserah kamu. Nah, mereka ini lagi bingung, ya kan? Tiba-tiba ada tamu datang. Ada sepasang suami istri, ya kan? Menggunakan mobil mereka datang. Dan setelah mereka datang, tiba-tiba suami istri tadi ini langsung ngomong sama Pak Karso. Pak, terima kasih Pak. Akhirnya ya ampun, kita ini berhasil loh. Kita ini seneng. Ini ada bingkisan buat Bapak. Aduh, repot-repot. Nggak apa-apa Pak, ini ada bingkisan secukupnya. Nah, pada saat itu, Aris ini bingung nih. Ini orang kok tiba-tiba terima kasih sama Pak Karso. Tamu juga di situ. Hingga pada akhirnya, Aris ini saking udah kesel atau gimana mungkin ya, Aris ini memberanikan diri untuk nanya, Bu, Pak, maaf nih Pak, ini datang ke sini gimana ya kok tiba-tiba panjenengan ini sampean ini kok langsung terima kasih sama Pak Karso. Nah, si pria ini ya kan, sepasang suami istri ini, yang suaminya ini ngomong, gini loh Mas, jadi kami ini sudah berhasil nungguin sampai 5 tahun dan kita ini berhasil untuk pesugihan Mas. Dan akhirnya kita ini bisa beli apa aja Mas. Kita ini bisa, apa yang kita butuhkan, apa yang kita ingin ini kita bisa dapatkan Mas. Nah, Pak Karso langsung ngomong, dengar gak tamu saya ngomong seperti itu? Aris mikir, lah kok kayak gini ya? Bener gak ini? Aris langsung tergiur di sini. Ya wis Pak, terus gimana caranya? Dan gak lama kemudian suami istri tadi pamit pulang. Nah, Aris masih di situ, Aris masih penasaran. Ini Aris nanya sama Pak Karso, ini gimana Pak? Syaratnya apa lagi? Saya mau melakoni Pak. Yaitu tadi, ini 5 tahun baru ada hasil. Ini modelnya pesugihan, ini melipat gandakan uang. Jadi kalau ibarat kata kamu ngasih 100, ya nanti jadinya 1000 nanti dilipatkan jadi 10.000. Sengasihnya kamu ini akan jadi kelipatannya. Akan bertambah, kelipatannya ini akan bertambah. Kamu ngasih 100.000, ya nanti bakal kelipatkan. Ini akan terus-menerus berlipat. Nah, gak lama kemudian Pak Karso ini, jadi itu ada meja, terus ada lacinya kecil, dikeluarinlah laci, dari laci. Pak Karso ini langsung menunjukkan, ini ada kain kafan. Nah, di sini yang nungguin horornya nih di sini nih. Ini ada kain kafan ini sudah saya bentuk, ini untuk nyimpen uang. Nah, caranya, ini nanti dibawa kamu pulang. Kamu usaha apa, terserah kamu, ya. Ini dimasukin ke sini. Uang kamu berapapun dimasukin ke sini, tapi ingat, uang yang sudah masuk di sini jangan diambil lagi. Jangan ditukar atau apa, jangan. Kalau sampai itu terjadi gagal. Pokoknya uang yang sudah masuk di sini ya udah. Nah, nanti ini setiap pasaran Kliwon, ya, setiap jatuh di Kliwon, gak harus Jumat Kliwon, kamu datang ke sini. Nyerahin uang ini, ditaruhlah di sini. Saya nggak pindah-pindah, bertahun-tahun saya di sini masih. Lutfi pun ngomong, iya bener Riz, aku udah ngulik infonya. Bapak ini nggak pernah pindah Riz, masih tetap di sini. Lah terus Pak, gimana lagi Pak? Ya itu, pokoknya nanti setiap Kliwon, nggak harus Jumat Kliwon, serahin uang ke sini. Dengan sendirinya akan berlipat. Nah, setiap malam Jumat Kliwon, ya. Ini kan setiap Kliwon kamu naruh uang ke sini, nanti kantong ini dibawa pulang lagi. Kamu usaha lagi apa segala macam. Tapi ingat, pokoknya jangan ngambil uang sini sepeser pun, ya. Nanti bawa ke sini lagi. Nanti setelah kosong saya kasihin ke kamu lagi. Kamu nyari usaha lagi apa, ya. Nah, ini akan berlipat. Bisanya diambil 5 tahun. Nah, pas Jumat Kliwonnya kamu tidur di kuburan. Kamu nyari kuburan di dekat-dekat daerahmu yang kamu kenal aja. Kalau bisa kamu nyari makam, ya, nyari kuburan umum yang di tengah-tengahnya ini ada pohon besar. Lah nanti kamu tidur di situ. Kamu puasa. Ini mulai dari sore ketemu nanti sore lagi. Kalau udah ngelewatin Jumat Kliwon. Yang penting kamu malamnya tidur di situ. Kamu lakonin itu. Siap gak? Siap Pak.
Siap Pak kalau gitu Pak. Ini tanpa mahar apa-apa. Enggak ada kok. Kamu sendiri yang lakoni kok. Kamu sendiri yang nanam kok. Nah, selama 5 tahun itu juga kamu dilarang makan daging. Makhluk-makhluk hidup ini jangan sampai kamu makan. Jadi kamu harus prihatin. Kamu harus makannya ini sayur-sayuran. Nek bisa mutih. Hanya nasi, daun-daunan. Jangan sampai makan makhluk hidup. 5 tahun kok. Cepet lah. Kalau memang kamu niat, memang didasari kamu niat 5 tahun kamu cepet. Tak jamin. Bisa. Nah, Aris ngomong sama Lutfi, Pak, sebentar Pak, saya ngomong dulu sama teman saya. Oh ya silahkan, tak bikinin minum dulu ya. Aduh Pak, gak usah repot-repot, gak apa-apa. Pak Karso pun masuk ke dalam. Aris langsung ngomong sama Lutfi, Riz, lah terus Bapak itu kan nyuruh aku ngumpulin uang. Lah terus uang dari mana Riz? Masa iya aku minta uang istriku? Yang ada malah aku diusir loh dari rumah. Menurut kamu gimana loh? Lutfi, kok kamu bengong? Gini loh, kamu kan punya motor. Mau nggak kamu jadi ojek online? Kamu daftar ojek online, kamu persyaratan lengkap kan? Ojek online. Lah terus, lewat ojek online tadi, uangnya dikumpulin, masukin ke kantong putih itu tadi yang dari Pak Karso. Dengan kayak gitu kan kamu bisa ngisi kantong itu. Mungkin dengan aku ojek online, istriku juga seneng ya Lut. Nah itu tadi, ada poin juga. Lu bentar Lut. Tapi kan aku ini gak boleh ngasih uang ke keluarga, gak boleh dipakai sepeser pun. Lut. Nah mending kamu nanti ngomong terus terang sama istrimu. Kalau kamu lagi ngelakonin yang seperti ini, nah dengan gantinya uang tabunganmu pasrahno sama istrimu. Pasrah kewae. Kasihkan semuanya. Uang yang sisa tabungan kamu 4 juta, kasihin semua. Ngomong kalau kamu mau tirakat. Dan kamu bilang kalau kamu ini mau sering puasa juga. Biar istrimu ini tahu. Saranku sih seperti itu. Oke Lut, kalau gitu siap. Nah gak lama kemudian Pak Karso datang dan mempersilahkan minum. Diminum dulu. Mereka minum dan gak lama kemudian Pak Karso pun menanyakan gimana. Siap gak? Siap Pak. Saya siap melakukan ini. Siap Pak. Ingat poso wetonmu juga. Poso-poso yang nanti hari saya tentukan ini tertulis semua ini. Saya tulis. Dikasih kertas juga di situ. Dan kantong yang dari kain kafan pun diserahkan ke Aris. Nah setelah itu Aris pun berpamitan. Dan pada saat itu Pak Karso pun ngomong, ingat berapa hari lagi ketemu Kliwon. Ini dimulai dari sekarang yo. Ketemu Kliwon kamu kesini. Ingat, kalau mau mulai kamu nyari uang atau apa segala macam, kamu harus bersih. Dalam kondisi kamu bersih, tidak habis hubungan dengan istrimu juga. Yo, nggih Pak. Aris pulang dengan Lutfi, ya kan? Disinilah Aris pada malam harinya nemuin istrinya. Bu, kali ini aku nyerah. Nyerah piye toh? Kok tumben nyerah? Iya, aku minta maaf kalau aku ada salah. Kok tumben kamu ngomong kayak gitu? Iya, berulang kali aku lihat kamu diemin aku ngerasa kayak di rumah ini asing. Kali ini aku nyerah. Nyerah piye toh? Ini tadi aku dari ATM, aku ngambil semua sisa tabunganku. Ini semua sisa tabungan ini jumlahnya ada 4 juta kurang 100. Ini yang 100 tadi ada sebuah perjalanan yang aku harus ngambil uang ini Bu. Jadi ini uang kamu yang megang. Maksud kamu apa sih? Ini pegangan kamu. Aku mau ikut nunut hidup kamu. Tapi ada tapinya. Aku gak pengen repotin kamu. Aku cukup masakin nasi aja sama daun-daunan apa sayur apa-apa. Aku gak mau makan ikan. Aku gak mau makan daging. Kalau anak-anak terserah. Dan aku akan sering puasa. Aku mau prihatin. Kok tumben kamu kayak gitu? Emang ada apa lagi? Aku pengen buktiin ke kamu 5 tahun ke depan aku bakalan sukses. Dan ini ditentukan dari perjuangan aku ini. Aku minta doanya. Pesugihan lagi. Kalau pesugihan, aku ini gak bakal doain kamu. Kalau pesugihan yang harus beli inilah, beli inilah, Bu, ini gak beli Bu. Ya tapi aku gak setuju sebenarnya. Tapi kalau itu keputusan kamu ya terserah. Berarti aku cuma masakin nasi tok ya. 4 juta 5 tahun. Ya maafin aku, tabunganku tinggal segini. Dan nanti ketika aku kerja, aku bakal kerja ini Bu. Aku bakal kerja, maaf, uangnya gak tak kasihin ke kamu. Hanya 5 tahun tok. Hanya 5 tahun ini aja. Karena ini sebuah persyaratan. Yo, terserah kamu. Yang penting udah janji ya, makanya cuma itu yo. Yo. Siap, aku memang udah mau ngelakoni makanan itu. Pada akhirnya Aris mendatangi Lutfi.
Lut, aku udah siap untuk daftar ojek online. Nah, pada saat itu Lutfi langsung mengantar di mana shelter untuk pendaftaran ojek online, ya kan? Daftarlah, ya kan, si Aris ini. Daftar dan diterima. Dan pada keesokan hari Aris sudah mulai untuk menjalankan ojek online-nya. Udah mulai narik penumpang. Aris udah mulai jalan dan tidak lupa selalu membawa kantong putih itu tadi, kantong yang dari kain kafan. Jadi setiap ada orang yang uangnya lebih, ya kan? Sebenarnya Aris ini masih bisa nih. Sebenarnya Aris bisa kan tinggal ngambil untuk kembalian, tapi enggak. Aris kan udah dilarang tidak boleh memakai uang yang sudah masuk kantong. Jadi mau nggak mau Aris ini walaupun jauh apa-apa, Aris ini nukerin kemana dulu baru dikasihin ke penumpangnya yang ada kembalian segala macam. Seribet itu karena uang yang sudah masuk kantong nggak boleh keluar. Nah nanti kalau udah diterima baru dimasukin ke Aris. Tidak boleh ngambil sepeser pun. Apa mau sebelum masukin kantong aku ambil dulu lah berapa? Enggak. Bensin, kuota segala macam. Ini dari istrinya. Ngomong dari istrinya. Nanti kalau istrinya nggak ngasih, kadang Lutfi ganti-gantian. Karena Lutfi juga memang di sini pengen membantu juga. Nah hingga pada akhirnya setiap Kliwon, ya kan, setiap pasaran Kliwon, nggak harus Jumat Kliwon, Aris pun mendatangi Pak Karso, menyerahkan hasil dari yang ada di dalam kantong yang terbuat dari kain kafan. Diberikanlah ke Pak Karso, diambil sama Pak Karso, dipindahkanlah ke sebuah gentong. Gentongnya ini ada di kamar. Aris pun diperlihatkan, ini banyak gentong kan, ini punya bapak ini punya bapak ini punya bapak ini. Nah ini punya kamu, sudah aku siapkan. Iya Pak, ditaruh di situ. Aris juga nggak ngerti jumlahnya berapa, tapi di situ tempatnya bener-bener ngeri. Tempat gentong-gentong ditata ini, di situ banyak tulang-tulang dipajang. Nggak tahu tulang apa, tapi kok kayak tulang manusia. Entah itu tulang apa. Aris sampai bingung lihat ruang di mana dia ini ritual atau apa gitu sih. Hingga pada akhirnya Aris ini ketemu di malam Jumat Kliwon, yang dimana Pak Karso ini pernah bilang, kamu harus tidur di kuburan. Akhirnya karena Aris takut, ya kan? Aris ini ada rasa takut juga. Aris ngajak Lutfi, Lut, ntar malam temenin aku tidur di kuburan tuh. Iya siap, tak temeni. Yang penting nanti hasil cair aku kasih lu. Tenang, yo tak temeni. Akhirnya Lutfi izin sama istrinya, dia bilang mau lembur segala macem, padahal dia ini tidur di kuburan menemani Aris. Tidurlah Aris dan Lutfi di kuburan. Tidurlah di kuburan dalam keadaan puasa. Arisnya, Lutfi enggak. Setelah itu mereka ini menitipkan motor di warung yang agak jauhan. Warungnya ini kena Lutfi juga. Warungnya kena Lutfi dan mereka ini jalan kaki menuju kuburan. Saat langkah pertama, kaki Aris dan kaki Lutfi, tiba-tiba pun Lutfi langsung menggenggam kenceng tangannya si Aris. Riz, aku lihat Riz, aku lihat. Kamu lihat apa? Riz, aku lihat tadi bayangan kelebat Riz, di bawah pohon persis Riz. Yang bener kamu kamu ini loh, kamu jangan bikin aku takut juga. Ya ampun beneran Riz. Lutfi tiba-tiba sudah dilihatkan seperti itu. Ada bayangan putih lewat, yang jaraknya ini kurang lebih 15 meter menuju sebuah pohon besar yang ada di tengah kuburan. Akhirnya mereka ini tetap memaksa untuk tetap menuju ke pohon besar itu tadi. Karena di sini pada saat itu Lutfi nggak puasa, jadi Lutfi membakar rokok di situ untuk menghilangkan rasa takut. Nah, kalau Aris ini puasa, walaupun malam Aris ini lanjut puasa. Kamu ini loh, jangan bikin aku takut, kata Aris. Enggak bener Aris, bener. Tadi aku lihat. Pada saat itu mereka ini duduk bareng. Mereka duduk bareng ya kan. Karena situasinya, kondisinya ini kan pukul jam 1 dini harian. Gitu kan, orang nggak ada yang lewat di situ, gelap sekali di situ. Pada saat itu Aris ini pengen rokok banget, lihat Lutfi yang rokok. Aris ini lihat Lutfi ini pengen banget ngerokok untuk ngilangin rasa takut, nyamuk lah segala macem. Aku lihat kamu ngerokok kok aku pengen. Kamu kan masih lelakon, kok kamu ini malah mau gagalkan sendiri, gimana sih kamu? Ya juga sih. Saat mereka ini lagi ngobrol-ngobrol masalah rokok lah apa segala macam, tiba-tiba saat itu juga Lutfi langsung teriak, pocong, boom. Mana pocongnya mana? Mana kamu jangan nakut-nakutin, kata Aris. Belakangmu. Saat Aris ngeliat ke belakang, boom. Pocong tadi udah gak ada. Yang dilihat hanya Lutfi. Apakah dengan kondisi Lutfi ini gak bersih atau gimana? Karena yang di sini yang puasa hanya Aris. Kok malah yang harusnya Aris ini yang bisa ngeliat nih. Lut, kamu ini loh, jangan bikin aku takut. Loh, emang bener kok. Udah yuk kita tidur aja.
Akhirnya mereka ini rebahan nih. Mereka ini rebahan tanpa alas. Udah kita tidur aja udah. Jangan ngaget-ngagetin kamu ah. Pada saat mereka tertidur, tiba-tiba, jadi ada kayak tempat untuk naruh keranda, ya kan? Mereka ini lagi tidur. Tiba-tiba, ini kan keranda terbuat dari besi kan ya? Tiba-tiba, ini kayak ada benda yang mengenai keranda tersebut. Tang! Mereka langsung terbangun semuanya. Lut, kamu dengar nggak suara apa itu? Iya, aku dengar. Koyo itu yo, kayak suara keranda yo. Iya, aku pun sama, dengernya sama kok. Ini kayak ada suara keranda, kan terbuat dari besi nih. Ini kayak ada benda yang mengenai itu keras. Teng! Yang membuat mereka ini terbangun. Ya ampun, kok serem kayak gini yo. Pulang aja apa yo, Loh, kamu ini masih lelakon kok. Mau gagal kamu? Iya, tapi kok ngeri banget sih. Kok kayak gini banget sih ini tempat? Ya namanya juga kuburan, gimana sih kamu? Iya, Lut. Kok ngeri yo, Lut? Ya udah yuk tidur lagi, tidur. Mereka akhirnya kembali rebahan lagi nih. Lut, ngobrol aja Lut. Ngobrol Lut. Cerita-cerita Lut. Tiba-tiba Lutfi ini terdiam. Lut, kamu lihat apa Lut? Lut terdiam dan pada saat itu ya kan, ini disenterin. Muka Lutfi ini disenterin sama si Aris. Ternyata pada saat itu Lutfi ini melihatnya ke atas. Melihatnya kan ke langit nih tiduran. Nah pada saat melihat ke langit berarti kan lihat pohonnya nih, rindangnya pohon, daun-daunnya pohon. Saat itu juga tiba-tiba Lutfi ngomong, kuntilanak. Ini di atas Lutfi ada kuntilanak. Ares tapi nggak lihat. Lut yang bener, kuntilanak, aku mau pulang aja, aku mau pulang. Langsung dipegangin sama Ares. Lut, jangan pulang, temenin aku. Lutfi melihat kuntilanak di atas. Karena mereka rebahan, jadi mereka ini melihat langit kan. Ada pohon-pohon, mereka lihat kan. Ini kuntilanak ini lagi nangkring di pohon itu. Lutfi melihat itu dengan jelas. Aku lihat jelas itu kuntilanak bener dan gak hilang-hilang. Kuntilanak masih tetap seperti itu. Hingga pada akhirnya karena saking ketakutannya Lutfi ini akhirnya tengkurap dia takut. Beda dengan Aris. Aris masih ngeliat sekitaran. Aku ya takut tapi kok aku gak diliatin yo. Kok ngeri kayak gini ya Lut yo? Itu beneran di atas masih ada. Aris bingung di sini. Jadi Aris ketakutan sendiri akhirnya. Dengan adanya Lutfi ketakutan, ini Aris tambah takut. Dan hingga pada akhirnya terdengar azan subuh dan mereka pun pulang. Mereka tenang nih. Akhirnya mereka bisa melewati pada malam itu yang bener-bener mengerikan. Akhirnya setelah sesampainya di rumah ya kan, Ayu pun nanya, kamu dari mana Mas? Kok gak pulang? Udah tenang aja udah. Aku gak ngapa-ngapain, percayalah sama aku. Terserah kamulah. Akhirnya Aris istirahat. Dan pada siang harinya, jam 1:30 siang, Aris terbangun dan pada saat bangun Aris tambah semangat. Aris nyari uang. Kembali ngojek ya kan. Kembali ngojek, di situ dapat penumpang. Setelah dapat penumpang seperti biasa, Aris langsung masukkan uang itu ke dalam kantong yang dari kain kafan. Terus menerus seperti itu. Aris tambah semangat. Pokoknya ini harus berlipat terus menerus. Hingga pada akhirnya tibalah hari Kliwon lagi. Langsung ke tempatnya Pak Karso. Nyerahin isi uang itu tadi, dimasukin ke gentong. Dan seperti biasa Aris melihat suasana yang bener-bener, ini bau kemenyannya ini nyengat banget. Ini ruang ritualnya Pak Karso ini bener-bener ngeri. Ini nggak dikasih lampu, ini hanya pakai kayak apa ya, lampu templok, lampu yang dari lilin, lampu yang dari api. Hanya seperti itu. Jadi remang-remang, tapi di situ banyak gentong-gentong. Terus menerus seperti itu. Ketemulah Jumat Kliwon lagi, yang dimana harus tidur di kuburan. Sama lagi-lagi, Lutfi yang digangguin makhluk-makhluk yang tak kasat mata. Tapi Aris enggak. Lutfi kembali lagi ngajak pulang. Aku mending pulang aja, aku nggak kuat di sini. Ngeri banget, nafasku sesak. Terus menerus seperti itu di kuburan, digangguin makhluk-makhluk halus. Hanya Lutfi yang diliatin. Tuyul lah, apalah, kuntilanak lah, apa segala macam. Lutfi ini melihat. Nah, hingga berjalannya waktu ya kan, ketemu Jumat Kliwon lagi, hal yang sama. Lutfi terus diteror menerus, terus. Hingga berjalan sudah 2 tahun. Hingga pada akhirnya Aris ini udah kebal. Mau Lutfi diliatin apalah segala macam, karena Aris di sini pokoknya aku harus kaya, aku pesugihan ini harus berhasil. Jadi mau Lutfi teriak-teriak, mau apa segala macam, diliatin pocong lah apa segala macam, Aris kebal. Bodoh amat. Yang penting Lutfi nggak ninggalin Aris. Terus menerus kayak gitu, diliatin lagi. Hingga pada suatu hari Lutfi ini tahu kalau ada kuburan baru, kuburan bayi. Nah pada saat itu mereka lagi ngobrol, tiba-tiba pada saat itu angin bertiup agak kencang.
Lutfi langsung ngomong, ini ada yang baru dimakamkan tadi. Tadi sore aku lihat ada pemakaman baru di sekitar kita ini. Udahlah, ngomong apa kamu? Lah beneran, Riz. Tadi sore ini ada pemakaman bayi. Mereka lagi ngomong seperti itu, tiba-tiba Lutfi mendengar tangisan bayi. Riz, kamu denger gak, Riz? Alah, apalagi sih? Wes, aku udah gak gubris ya, kayak gitu-gitu udah gak gubris. Kayak kita ini baru kemarin sore aja. Kita ini kan udah hampir 2 tahun lebih kita ini tidur di sini. Setiap malam Jumat Kliwon kita kesini, setiap malam Jumat Kliwon kita kesini. Kamu selalu digangguin, kamu selalu dilihat. Udah kebal aku. Yang penting kamu gak ninggalin aku. Udah, wes, percaya aku gak bakalan setan makan manusia. Udah, wes kebal aku. Nyatanya sampai sekarang kita selamat kan? Aris baru ngomong seperti itu, tiba-tiba Lutfi diem. Riz, tiba-tiba Lutfi ini terdiam dan mengacungkan jarinya ini ke arah yang di semak-semak. Di sini Aris bingung, kamu ngacungin apa lagi? Aku udah kebal. Kuntilanak bawa bayi. Itu jelas kuntilanak bawa bayi. Lutfi melihat ada kuntilanak bawa bayi. Aris sampai udah. Cerita yang lain. Aku udah kebal, yang kayak gini udah kebal. Terus kamu mau lihat apa lagi? Aris udah gak gubris. Pokoknya Aris harus bisa nih. Berjalan sudah 2 tahun lebih. Terus menerus Aris setiap pagi semakin getol nyari uang. Gak pernah Aris ini ngambil sepeser pun. Dan Aris terus puasa ikhtiar. Jika makan ini hanya pakai daun-daunan, nasi sama daun-daunan. Terus menerus dijalani sama Aris. Pada suatu hari ya kan, pada suatu hari Aris ini baru pulang kerja. Ayu ini langsung ngomong, Mas ini sudah 4 tahun mas. Aku gotong sendiri, aku beban sendiri apa yang aku rasakan ini kamu gak pernah ngerti. Aku capek mas. Anak-anak ini kan, yang satu kakaknya ini mau masuk ke SMA, yang satu mau masuk ke SMP. Aku bingung mas untuk pembayaran segala macam mas. Ini warung lama-lama, ini warung habis mas. Aku gak pernah mas yang namanya belanja banyak sekarang mas. Aku takut mas, kita gak bisa bertahan hidup. Aku kalau kayak gini terus, aku mending kerja. Jangan, tinggal 1 tahun lagi, tolong bertahan, tolong tahan. Aris sampai menyembah-nyembah, tolong setahun lagi, tolong. Ini sudah tahun keempat. Terserah, yang penting tolong tetap bertahan sama aku, tetap kuatkan aku. Percayalah aku bisa. Aris ngomong seperti itu. Dan kali ini istrinya sudah memang benar-benar udah sering pulang ke orang tuanya, ngajak anak-anak. Rumah kadang sepi, toko mulai kadang jarang buka, kadang tutup. Aris sampai kebingungan di rumah sendirian kadang. 2-3 hari istrinya gak pulang. Nanti Aris ke rumah orang tuanya, jemput, ayolah pulang. Maafkan aku. Tolong, gak lama lagi kok. Istrinya pulang lagi. Jarang di rumah istrinya. Terus menerus istrinya udah mulai jarang pulang. Berjalannya waktu ya kan, Aris ini udah gak ada pegangan ketika mau buat beli bensin atau apa. Aris ini kembali ngutang-ngutang teman-temannya. Karena Aris tidak boleh memakai uang yang hasil dari dia ini ngojek. Jadi dia pinjam sana, pinjam sini. Hingga ke rumah orang tuanya Aris juga, minjem orang tuanya Aris juga. Terus menerus seperti itu. Yang saya bilang tadi, ini dari tahun ketiga, ya, dari tahun ketiga, keempat, ya kan. Ini istri udah mulai jarang di rumah, udah sering pulang ke orang tuanya. Terus mereka ini istri ngajak anak-anaknya, jarang di rumah. Pokoknya Aris ini juga udah mulai malu untuk menjemputnya. Bingung Aris. Aris ini sampai sempat mau nyerah. Di jalanan. Aris ngomong sama Lutfi, aku capek. Walaupun tinggal hitungan berapa bulan lagi, aku capek. Lutfi ngomong, ini tinggal berapa bulan lagi kamu? Selesai. Aku juga sekarang kan udah gak cuma ngojek. Ini mungkin aku juga udah ngerasain imbasnya juga. Aku kan sekarang juga udah mulai buka warung untuk istriku juga, warung makan. Terus istriku udah sekarang kegiatannya ada penjualan online, bikin kue-kue kecil. Sama kok, aku udah mulai ngerasain. Apalagi kamu yang jalanin. Akhirnya Aris kembali lagi nih. Oh ya, aku harus meneruskan nih, tinggal hitungan berapa bulan lagi. Hingga pada akhirnya, ini 5 tahunnya hanya kurang hitungan berapa hari lagi. Aris kembali goyah. Di sini Aris ngerasain kayak, aku udah jauh dari keluarga, anak-anakku udah gak ngomong sama aku ini udah bertahun-tahun. Sering mereka ini tidur di tempat neneknya. Istrinya ini udah sampai hampir 1 bulan pernah dia pulang hanya berapa kali. Warung udah mulai tutup. Di sini Aris kayak, ya ampun, aku mending pakai uang ini
Dan aku kayaknya udahlah, nggak usah kayak gini, pesugihan yang kayak gini. Percuma, ini bakalan gagal. Aris sudah putus asa, udah nggak percaya lagi. Padahal tinggal hitungan berapa hari lagi. Pada saat akhirnya di situ Aris ngerasain, dari pagi ini Aris sudah nyari uang banyak. Aris pengen ngajak makan anak-anak dan istrinya. Udah lama Aris ini kayak kehilangan waktu untuk keluarga segala macam. 5 tahun kok, nggak waktu sebentar. Aris dijauhi keluarganya. Di sini Aris kayak, apa ini aku buka aja uangnya hasil yang berapa hari ini. Aku pengen ngajak makan anak-anakku, aku kangen sama mereka. Aris ini memberanikan diri mau membuka kantong yang dari kain kafan, yang berisi uang, yang setiap ketemu Kliwon ini harus disetorkan ke sana. Ini padahal hitungan berapa hari lagi, 5 tahunnya. Kliwon yang terakhir mau jumpa nih sebenarnya. Tapi Aris di sini kayak udah putus asa, udah nangis lah, udah apa segala macam, udah mau buka nih. Aris sudah mulai membuka talinya. Aris sudah mulai pelan-pelan membuka talinya. Tiba-tiba Lutfi dari belakang nepuk pundak Aris. Woi, jangan nekat kamu. Kamu ini gimana sih? Orang tinggal berapa hari lagi kok. Aku gak bisa. Badanku aku kurus. 5 tahun aku makan hanya nasi, daun, nasi, daun, nasi, daun. Nasi daun mentah. Air putih. Dan aku dijauhin sama keluarga. Istriku udah gak peduli lagi, anak-anakku udah gak peduli lagi. Mereka jarang pulang. Aku mau nusul ke orang tuanya, aku malu. Bingung aku ini. Tenang, tinggal berapa hitungan hari lagi. Kamu masih nafkahi kok. Kamu kan nitip uang juga. Kamu masih nafkahi, tenang aja udah. Iya aku tahu, tapi aku gak ngerti. Aku kayak mau nyerah. Udah, sabar, tungguin. Udah, sini. Diambillah sama Lutfi kantong putih itu tadi, diambillah, dimasukinlah ke tas Aris. Udah, tak masukin tasmu ini. Wes, jangan diotak-atik. Kamu lihat aku lah, perjuanganku gimana, nemenin kamu. Tidur di makam, apa segala macam, aku ngikutin apa yang kamu pengen. Hargailah aku. Aku yang tadinya gak kepencut, aku tadinya gak kepengen ikut pesugihan seperti ini. Kamu yang ngajakin, aku nyari informasi segala macam. Aku udah ngerasain ada kesuksesan di tempatku. Kalau kamu gak percaya, ayo ke rumahku. Aris diajak ke tempat Lutfi, ternyata bener. Di tempatnya Lutfi, ini sudah buka warung. Istrinya juga sudah ada karyawan. Istrinya Lutfi udah ada karyawan yang ngebantu ngebungkus-bungkus makanan yang dikirimkan online segala macam. Nah, di sini Aris nanya ke Lutfi. Yang aku heran, aku yang ngelakuin ini semua, aku yang ngelakonin ini semua. Kenapa kamu yang kaya? Lutfi ngomong ke Aris. Aris, kamu kan yang ngelakoni, kamu baru lihat seperti ini. Apalagi nanti kamu hasilnya, kamu bakalan lebih besar. Kalau sampai nanti tepat di hari ke-5 tahun itu jatuh ke 5 tahunnya dan kondisi kamu masih utuh seperti ini, ambil semua yang ada di tempatku. Ambil semua. Serahkan sama istrimu. Kalau nggak percaya, aku panggil istriku. Istrinya Lutfi dipanggil. Bu, ibu siap bu. Ini semua nanti kalau Aris ini tidak jadi kaya, ini semua barang-barang ini yang ibu yang setiap hari aku ngasih ke ibu ini dikasihkan ke Aris. Siap bu? Iya mas Aris, nggak apa-apa, kami siap. Kok segitunya istrinya Lutfi? Aris bingung lagi. Ini kok nekat istrinya? Lutfi ngomong, tenang, aku ngerasain. Aku di sini ngerasain kok. Ada perubahan di perekonomianku. Aku sekarang ngojek ini nggak yang ngojek kayak dulu lagi. Nggak yang getol nyari uang, ini enggak. Aku pengen berangkat, aku pengen istirahat, pengen jalan-jalan, narik. Nggak yang kayak dulu lagi. Udah, apalagi kamu nanti. Lagian Riz, percuma juga. Toh nanti gagal atau enggak, ini nanggung. Udah nanggung banget. Misal gagal, kamu ada uang dari akunya, hasil penjualan ini mau gue buat kamu semua, serahkan kepada istrimu. Kalau toh berhasil kan syukur. Ya kan? Gimana? Lanjut. Ayo, guys, semangat guys. Lutfi ngasih semangat Aris. Hingga akhirnya Aris semangat. Keesokan harinya Aris kembali nyari uang seperti biasa. Kembali masukin lagi tanpa melihat isinya. Masukin lagi tanpa melihat isinya. Kantongnya udah penuh. Kembali lagi masukin tanpa melihat isinya. Hari Kliwon terakhir di tahun itu, tepat 5 tahunnya. 5 tahunnya Aris ini menjalani sebuah kayak ritual, kayak menjalani ujian-ujian yang dari
Karso ini, perintah dari agar pesugihannya ini bisa berhasil. Dan pada saat itu Aris dan Lutfi menuju ke tempatnya Pak Karso. Aris di sini udah siap, apapun yang terjadi udah siap. Aris udah siap. Yo, pokoknya nggak terjadi yang apa-apa, nggak ya wis. Mereka berdua langsung menuju ke tempatnya Pak Karso, ya kan? Ini pada siang hari, kurang lebih jam 2 siang. Nah, sesampainya di tempat Pak Karso, mereka kaget. Mereka berdua kagetnya kenapa? Aris ketok-ketok pintunya Pak Karso, ini nggak dibuka-bukain. Dan pintunya ini terkunci. Dok, 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 dok. Pak Karso, Pak Karso, Pak Karso. Aris teriak-teriak, Pak Karso, Pak Karso. Dan gak lama kemudian ini ada kayak tukang bakso gitu ya, kayak tukang bakso lewat. Ini tiba-tiba ngomong sama mereka, Mas, Pak Karso kan udah pindah. Di sini Aris langsung bengong, dengar dari tukang bakso kalau Pak Karso pindah. Dan tukang bakso ini langsung pergi. Lutfi, ngerti pora? Kamu tahu toh? Gagal, ini pasti uangnya dibawa semua sama Karso, Lut. Ini gimana, Lut? Lutfi juga panik, bingung. Aku juga nggak ngerti. Sabar, aku juga nggak ngerti. Kemana perginya Pak Karso? Tapi kan aku udah janji, itu semua nanti yang di rumahku dibawa nggak apa-apa. Bukan itu, Lut. Kan gagal kan? Aku nggak percaya. Tahu gitu tak simpen sendiri uangnya. 5 tahun loh aku nabung. Kayak gini jadinya Lut. Cerai ini bakal aku cerai ini karo bojoku. Wes jelas aku bakal diusir ini. Si Aris ini udah bingung. Kebingungan dia ini. Ternyata Pak Karso pindah. Aris ini sampai kayak anak kecil dia. Dia sampai kayak anak kecil, sampai dia ini nangis, ya kan? Nangis. Kalau anak kecil nangis gimana sih? Sampai dia duduk terus kakinya ini kakinya ini berontak gitu kan ya. Kayak anak kecil kan nangis kayak gitu. Iki piye lu? Dan gak lama kemudian tiba-tiba terdengar suara, Mas, omahku pindah kene iki lho, ngarep. Boom. Ternyata itu suaranya Pak Karso. Pak Karso ini pindah rumah gak jauh. Ternyata yang rumah itu baru dibeli 2 hari yang lalu. Ini udah dibeli sama menantunya, cuma belum ditempatin. Sudah dikosongkan. Ini dikunci saat itu. Aris mendengar Pak Karso. Ini Aris ini langsung antara kesel, senang, bingung. Ini spontannya Aris. Aris langsung lari, langsung lari nyebrang. Ternyata Pak Karso ini pindahnya di depan rumah. Di depan rumahnya Pak Karso yang lama. Aris ini langsung meluk Pak Karso. Pak, kok gawe aku bingung, Pak. Di sini Aris bener-bener antara kesel, pingin mukul, pingin gigit, ya kan? Kesel banget nih, kok kayak gini banget nih Karso. Nah pada saat itu Pak Karso ngomong, tenang, aku kan bilang, aku tetap di sini, pindah juga depan rumah, nggak kemana-mana. Wes masuk dulu. Minum, tak bikinin teh dulu. Dibikinilah teh sama Pak Karso. Istrinya Pak Karso ini memang jarang di rumah karena ibunya dari istrinya Pak Karso, berarti mertuanya Pak Karso, ini sakit-sakitan. Ini yang membuat istrinya Pak Karso ini sering ke rumahnya ibunya. Jadi Pak Karso ini sering ditinggal di situ. Hanya anak-anaknya Pak Karso juga ada yang kerja kayak gitu. Dan ada yang udah menikah dan itu menantunya beli rumahnya Pak Karso. Dan Pak Karso ini pindah depannya. Rumahnya ini agak kecilan gitu. Makanya Aris ini kaget. Dipikirnya Pak Karso ini memang kayak kabur gitu. Dipikirnya Aris ini Pak Karso ini kabur. Ternyata enggak. Dan Pak Karso bilang setelah membikinkan minum, udah diminum. Di sini Aris nangis antara seneng, kesel, campur aduk Aris ini. Pak, sudah 5 tahun Pak, tak jalani Pak, tak pikirin jenengan kabur. Aku udah bingung tadi Pak, udah wis Pak, wis bingung aku Pak, kesel aku Pak, harap tak untal wis sidik meneh Pak, bingung aku iki Pak. Wis Mas Aris, tenang. Udah, tarik nafas. Udah, kamu berhasil. Berhasil gimana Pak? Mana uangnya Pak? Saya pengen lihat gentong saya. Bukan di sini gentongnya, udah. Di mana lagi Pak? Ada ujian lagi. Sampean ujian dhewe. Aku nunggu sini. Aris sampai kayak gitu. Wah, enggak gitu Mas Aris. Tenang. Sekarang kita bareng-bareng ke tempat tersebut. Ayo, kita jalan ke sana. Kamu bisa lihat sendiri hasilmu. Akhirnya
Mereka bertiga menuju ke suatu tempat, daerah perbukitan. Ya kan, sesampainya di situ, ini Aris tanya, "Pak, kita ngapain di kebun cengkeh kayak gini, Pak? Kita ngapain? Mau lihat pemandangan? Mau ritual lagi? Saya disuruh tidur di sini apa gimana? Ini udah nggak ada pemukiman, Pak." Mas Aris, saya mau ngomong sama sampean. Sampean tahu nggak? Ini tanah seluas ini semuanya itu punya jenengan, punya sampean, Mas Aris. Punya saya. Maksud Bapak? Masa iya, Pak? Dengan saya nabung 5 tahun, hasilnya ini ngojek paling seberapa? Nggak seberapa gitu kan ya, Pak ya. Paling mentok sehari saya dapat 100.000. Masa iya 5 tahun saya dapat tanah seluas ini, Pak? Bapak ini jangan ngawur. Ojo mendem sih, Pak. Mosok aku mau dapusi tok iki tanahmu. Ini gimana sih, Pak? Kalau nggak percaya, kita sekarang ke rumahmu. Udah ke rumahmu. Pak, kalau ke rumahku, aku ngajak jenengan ini dukun. Apa kabar istriku, Pak? Dibacok aku, Pak. Kita ke rumah jenengan dulu. Kita ke rumah Mas Aris dulu. Ayo. Saya yang tanggung jawab. Saya yang tanggung jawab kok. Tenang. Kalau sampai jenengan ada pertengkaran dengan istri ini sampean, saya yang tanggung jawab. Tapi kalau akhirnya kalian damai, kamu mau ngasih aku uang berapa? Ayo. Kamu mau ngasih aku berapa? 5 tahun loh aku juga nggarap punyamu. Ayo, Pak. Jadi kita jauh-jauh ke sini, Pak. Ini hanya cuma lihat perkebunan, Pak. Terus kita balik lagi ke rumah saya gitu, Pak. Loh, iyo. Ayo ke rumahmu. Ayo. Akhirnya mereka ini ke rumahnya Aris. Mereka bertiga ke rumahnya Aris. Pak Karso ini bawa motor sendiri nih. Mereka bertiga naik motor. Ya kan? Sesampainya di rumah Aris, ini baru mau masuk ke halaman rumah Aris. Ternyata di depan rumah Aris ini ada 3 mobil mewah. Kono mobil-mobil kita muni sopo? Aris bingung sendiri. Pada saat Aris masuk, ya kan? Ternyata di situ ada orang pakai dasi, pakai jas segala macam. Ini di ruang tamu ngumpul. Aris bingung. Ini ada apa? Assalamualaikum. Ini ada apa ini? Ini onopo? Ada istrinya juga di situ. Ada Ayu di situ. Istrinya Aris. Pada saat itu istrinya ini langsung meluk Aris. "Mas, matur nuwun. Terima kasih kamu berhasil." Aris kaget. Berhasil yang gimana coba? Berhasil apa iki? Yang namanya Pak Aris ya, Pak? Iya, saya yang namanya Pak Aris. Ini ada apa? Rumah saya mau disita apa piye iki? Ada apa ini? Aris bingung. Enggak, Pak. Ini Bapak tanda tangan, Pak. Bahwa perkebunan cengkeh itu yang ada di sana dengan ini surat-suratnya semuanya ini milik Bapak dan istri Bapak. Aris kaget. Pada saat itu istrinya tersenyum, nahan tawa tangis yang benar-benar senang banget, bahagia. Begitu juga Pak Karso dan Lutfi, nahan tawa nggak kuat. Akhirnya mereka ini ketawa bareng. Loh, ini ada apa? Ini bener serius, Pak? Ini itu tanah yang ada di situ, yang di puncak itu tanah saya, Pak. Iya, Pak. Perkebunan itu punya sampean. Ini dari beberapa orang yang pakai dasi-dasi di situ. Dan ada seorang perempuan juga. "Pak, selama ini kamu berhasil, Pak, kelakoni pesugihan." Kata istrinya. "Maksudnya apa ini?" "Bener, Pak. Pak Karso." "Iya, ini pesugihan yang halal." Kata Pak Karso seperti itu. "Kok ada, Pak, pesugihan halal ini gimana?" Nah, istrinya sampean yang jelasin. Karena di sini yang ngatur semuanya ini istrinya sampean, bukan saya. Saya sama Mas Lutfi ini menjalankan tugas saja. "Loh, kok bisa kamu? Kok bisa kamu, Bu? Kamu ngatur gimana?" Jadi gini, Mas. Selama ini, ya, kamu kan percaya dengan hal-hal seperti itu. Nah, inilah di sini dijelaskan sama istrinya kenapa ada pesugihan halal di sini, ya kan? Ini ternyata ini semua skenario dari istrinya selama 5 tahun. Bum 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 bum. Disinilah skenario istrinya. Jadi istrinya ini, ya, ini nyuruh Mas Lutfi tanpa pengetahuan Mas Aris. Mbak Ayu ini ngomong sama Mas Lutfi, "Mas, suamiku itu kan percaya terus sama yang namanya dukun gitu kan. Mas, carikan orang sing yang kira-kira bentuknya ini ya pantes-pantes lah kayak dukun atau apa, yang mirip kayak dukun atau apalah." Ketemulah Pak Karso. Pak Karso ini disuruh menjadi seorang pura-puranya dukun, pura-pura dukun pesugihan. Diberi syarat apalah yang sekiranya ini tidak mencurigakan. Karena suami saya ini percaya banget dengan yang namanya klenik-klenik, harus menjalani ritual, sekalipun tidur di kuburan pasti dilakoni. Ini semua skenario dari istrinya. Hingga pada akhirnya, pada saat itu kan Lutfi tiba-tiba datang tuh kan, aku dapat ini loh, apa, dukun yang mantep
kayak gini segala macam. Nah pada saat itu juga ini kan suaminya ini nabung ya kan, suaminya nabung dan nggak boleh dibuka, seolah-olah biar suami ini di sini biar kayak seolah-olah ini syaratnya loh gitu kan. Nah uangnya itu diserahkan ke Pak Karso. Nah saat diserahkan di Pak Karso ini sampai istrinya ini beli gentong-gentong, seolah-olah memang ini loh gentongnya punya si A, si B, si C apa. Kamar Pak Karso juga disuruh sama istrinya didesain seolah-olah rumah dukun. Ya kan, orang yang datang ke situ bilang berhasil gitu kan, pas ada tamu, iya mas saya juga berhasil juga kok di sini. Itu juga settingan disuruh oleh Bu Ayu, istrinya dari Aris, ya kan. Disitulah setelah uang terkumpul, ya kan, setelah uang terkumpul, akhirnya Ayu ngomong sama Pak Karso, Pak langsung ya Pak dikirim ke saya. Ayu pun sering ke tempat Pak Karso. Ayu sering, Pak uangnya saya ambil dulu ya Pak. Nah saat uangnya diambil sama Ayu, ternyata Ayu menginvestasikan uangnya Aris, ya kan, hasil jerih payahnya Aris dikumpulkan selama 5 tahun itu, ya kan, ini diputarkan untuk bisnis properti. Pantesan di situ ada perempuan temennya Ayu di situ yang memang dia bisnisnya properti. Ini yang membuat uang Aris ini berputar dan berlipat ganda, ya kan, akhirnya berlipat hingga pada akhirnya uangnya setelah berlipat, ini akhirnya dibelikan tanah dan perkebunan cengkeh itu, tanah itu tadi. Ceritanya seperti itu. Ini jadi berarti skenario dari istrinya tanpa horor segala macam. Loh mas, waktu di kuburan terus kok Lutfi sering dilihatin, ini semua nggak rekayasa. Padahal di kuburan sama sekali Lutfi ini tidak dilihatin apa-apa. Ini aktingnya Lutfi agar Aris ini ngerti kalau di tempat di kuburan ini serem, di kuburan ada ujian-ujian, ya kan, ada teror-teror segala macam. Ini sebenarnya akal-akalannya Lutfi. Lutfi pun menjelaskan, iyo iku kabeh akal-akalanku. Wah, mereka pada ketawa. Nah, kenapa Lutfi bisa membuka warung sembako dan lain-lain? Itu upah dari istrinya Aris. Mas, mas, nggo usaha modalmu. Siapa tahu dengan buka warung-warungan istrimu lancar jaya usahane. Dibukainlah juga sama Mbak Ayu. Karena apa? Mbak Ayu ini seorang sarjana ekonomi, bisnisnya pinter, apalagi ngelola apa suaminya yang kayak gitu, yang konyol, yang kocak gitu, gampang sekali. Inilah akal-akalannya Mbak Ayu yang benar-benar merubah suaminya menjadi seorang yang apa ya, bisa menabung dan bisa mendapatkan hasil yang lebih walaupun perjuangannya minta ampun. Dan sekarang Mas Aris ini jadi jutawan loh, beneran. Ini sampai beli kaos RAW, ini sampai 7 biji kemarin. Beli kaos RAW, ya kan, ini sampai 7 kaos. Mas aku beli 7 mas, buat keluargaku, buat mertuaku, buat semua keluargaku. Ya nanti Mas Aris beli ini juga dong mas, ini buatan dari ibu saya Mas Aris ya. Ya mas dibeli mas, biar saya ini bisa menyenangkan ibu saya juga, membahagiakan ibu saya Mas Aris. Nah itulah, semua ini kong kali kong dari istrinya Mas Aris, Mbak Ayu. Ini memanage tanpa tanpa di situ yang dengan kekerasan segala macam. Ini istri yang benar-benar bisa ngelola cara berpikirnya suami. Ini keren banget Mbak. Ini Mbak Ayu keren banget, benar-benar keren banget Mbak. Tanpa perdebatan yang debat tapi debat sehat, saling ledek-ledekan tanpa yang gimana-gimana, yang mengakibatkan gimana, enggak. Kenapa Ayu berlaku seperti itu? Karena Ayu kan tahu ini kan settingannya Ayu sendiri. Jadi Ayu akan ngerti marahnya ini kadarnya seberapa nih pasnya, gitu. Nggak akan berlebihan juga. Dan sebenarnya kasihan juga melihat suaminya setiap hari sampai 5 tahun ini makannya hanya nasi dan daun. Sebenarnya Ayu ini sedih lihat suaminya makan seperti itu. Ngomong Ayunya di situ, aku sebenarnya sedih mas lihat kamu makan cuma pakai nasi daun, kerupuk, aku sedih sebenarnya. Tapi ya inilah yang kamu dapatkan akhirnya. Inilah pesugihan yang sebenarnya mas. Tanpa ada yang neko-neko, inilah apalah apa segala macam, beli mahar inilah, enggak kan? Ini dengan usahamu. Kamu membuktikan bahwa kamu mampu sebenarnya. Masih percaya dengan dukun-dukunmu itu? Masih? Iya aku matur nuwun, aku terima kasih kalian bener-bener lo konyol banget ngerjain aku. Aris seneng banget. Dan ternyata itu penyerahan sertifikat tanah pada saat itu memang Aris akhirnya tanda tangan. Nah setelah dari notaris ini pada pulang, akhirnya temennya Ayu menjelaskan, iya mas, kenalin nama saya Sari. Saya ini temennya Mbak Ayu dan sekarang saya ini bekerja di properti mas, dan Mbak Ayu ini ngobrol sama saya ada permasalahan seperti ini dan saya bilang mending invest segala macam, nanti hasilnya bakalan besar kok. Nah saya ngobrol sama Mbak Ayu, akhirnya kita bikin bisnis segala macam dan hasilnya ya itu tadi, tanah yang tadi mas udah lihat yang udah ditunjukkan sama Pak Karso dan Mas Lutfi, itu bener itu tanahnya mas dan
Wahyu. Hari senang lega, ya ampun, ternyata tidak sia-sia 5 tahun menabung, ya kan? Makanya benar-benar kita ini jangan percaya dengan pesugihan yang aduh, ini maharnya segini, ini, wah, dan nanti tumbalnya ini, aduh, ampun, buatan bareng. Karena pesugihan sebenarnya adalah bekerja. Tidak titik. Pesugihan sebenarnya adalah bekerja. Kalau kamu nggak bekerja, moro-moro Pak njaluk sugih, Pak minta kaya, aduh, minta sama Abril. Editor saya, duitnya banyak dia. Oke, itulah kisah yang sangat menarik dan ada edukasi di sini, yang baik diambil, yang buruk ditinggalkan ya. Dan buat teman-teman yang mau ngirim cerita, ini caranya seperti ini. Nah, per paragraf kirim, ya. Dengan seperti itu saya gampang untuk menghafalkan. Oke, kirimnya kemana Mas? Kirim ke @dodosinjun ya. Atau kalian bisa kirim ke WA saya nih 085870433336 nih untuk ngirim cerita ya. Kalau mau pesen jajan ke nomor saya yang itu juga nggak apa-apa, tapi lebih langsung biar langsung bisa dikirim. Ini ke nomor yang ke ini ya, nomor pemesanan jajan di sini ya. Ini ada nomornya 081 2293 7008. Nih di sini ada nih. Kasih gede Mas. Ini enak banget, beneran enak banget. Ibu saya bikin sendiri. Enak banget, serius. Buat lebaran, buat cemilan, keluarga segala macam. Dan saya berdoa mudah-mudahan penikmat channel Rian Agus Widodo Yoska Official ini banyak rezeki melimpah terus menerus ya. Dengan adanya kalian banyak rezeki, kalian bisa membeli apa yang kalian suka, tapi jangan pesugihan, tanpa kerja ya. Oke? Saya berdoa juga mudah-mudahan penikmat channel Rian Agus Widodo ini selalu sehat walafiat, selalu sukses dan selalu dilindungi Allah Subhanahu wa taala. Akhir kata saya Rian Agus Widodo mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mereka ada di antara kita. Ada di antara kita.